Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Saat ini gua ingin memberikan kabar terkait dengan pemain-pemain yang punya peluang cabut dari Old Trafford, pergi dari Old Trafford yang menurut gua cukup besar ya. Pertama tentang Facundo Pellistri dulu nih, disebutkan kalau kesepakatan antara Panathinaikos dan juga Manchester United ini sedang berlangsung ya prosesnya, dan kalau terjadi ini akan menjadi rekor transfer dari klub Yunani, dan disebutkan saat ini rekornya ini ada di Djibril Cissé dengan 8 juta euro. Nah, menurut gua Facundo Pellistri kalau disebutkan angkanya akan memecahkan rekor ya mungkin sekitar 9 atau 10. Menurut gua sih mungkin akan 10 atau mungkin 9 dengan add-ons. Dan angka ini menurut gua angka yang bagus sih bagi Manchester United kalau melihat proses Manchester United ini menjual pemainnya di periode-periode sebelumnya, dimana angkanya kan menurut gue yang paling fantastis ya Daniel James menurut gue. Tapi kalau Sobat Football United ada yang ingat angka-angka yang lain bisa drop di kolom komen. Dimana Manchester United ya bisa meraih angka yang juga cukup tinggi, kalau tidak salah bahkan juga keuntungan ya kan terkait dengan Daniel James pada saat itu. Dan kalau memang Facundo Pellistri ini bisa lepas dengan angka seperti itu, maka Manchester United akan memiliki ruangan yang lebih besar sih di finansial dan juga squad ya untuk mendatangkan pemain baru. Gua lihat ini di tahun 2020 Manchester United mendatangkan Facundo Pellistri sebenarnya dengan angka yang cukup tinggi 8,5 juta euro dari Peñarol. Dan ya banyak sekali dia menghabiskan waktu di peminjaman di Alaves, di Granada juga. Feeling gua sih akan sekitar angka 10 juta ya. Berarti Manchester United ada sedikit keuntungan, dan menurut gue sih ya, lumayan lah ya bisa memperoleh penjualan dengan angka yang menurut gue juga cukup oke terkait dengan Facundo Pellistri. Tapi masih belum ada konfirmasi. Yang menarik adalah apakah dengan lepasnya Facundo Pellistri nanti ini akan menambah budget untuk Manchester United bisa menggunakan di sisa bursa transfer musim panas kali ini, misalnya dengan Manuel Ugarte ataupun pemain-pemain lain. Ya itu bisa saja terjadi. Dan menurut gue ya apapun angkanya ini akan menambah amunisi bagi Manchester United untuk bergerak di bursa musim panas menuju akhir ya dari periode transfer kali ini. Dan Will Fish dikabarkan akan ke Cardiff City dengan permanen transfer. Pemain muda ini menurut gue sebenarnya punya potensi, tapi kalau dilihat saat ini situasi center back dari Manchester United, ada yang pemain inti misalnya ada Harry Maguire, ada Lisandro Martinez, ada Matthijs de Ligt, ada Leny Yoro juga. Belum lagi kita berbicara tentang Johnny Evans, dan situasi dengan Victor Lindelof juga masih belum pasti ya. Untuk Will Fish mendapatkan menit bermain yang tinggi di musim ini jelas kecil sekali menurut gua. Sementara pemain muda ini butuh menit bermain yang juga tinggi untuk bisa lebih berkembang lagi. Mungkin secara pribadi Will Fish memiliki proyeksi sendiri ataupun rencana sendiri ya terkait dengan karirnya, sehingga bisa jadi sama seperti Willy Cambuala yang menginginkan menit bermain yang tinggi tapi itu tidak mungkin didapatkan, sehingga dia memilih untuk pergi dari Manchester United. Kesepakatannya pun juga dengan ada buyback ya kan, buyback clause. Mungkin Will Fish juga akan seperti itu. Gua belum ada konfirmasi lagi. Ya tentu saja ketika ada pemain muda yang cabut dari klub ada unsur emosional dan juga subjektif, artinya sangat disayangkan ya kan, kenapa tidak dirawat dulu, kenapa tidak ini dan itu. Ya gue berpikir sih pemain muda juga harus berkembang, pemain muda juga harus bisa lebih maju, dan perkembangan ataupun kemajuan itu sering sekali terkait dengan menit bermain dan juga level. Artinya ketika dia bisa mendapatkan menit bermain yang tinggi di level kompetisi yang juga tinggi, perkembangan itu bisa lebih pesat. Dan seperti gue katakan, realistisnya saat ini ditemukan atau didapatkan di Manchester United itu tidak bagus, sehingga opsi ini mungkin yang terbaik ya bagi sang pemain dan juga bagi klub. Yang jelas akan ada pemasukan dari sisi finansial yang mungkin bisa digunakan Manchester United juga ya untuk amunisi pergerakan di bursa transfer selanjutnya kalau tidak dimulai dari bursa transfer musim panas kali ini.
Hannibal Mejbri ini juga dikabarkan diharapkan akan meninggalkan Manchester United di tahap-tahap akhir ya transfer window. Glasgow Rangers ini berminat, tapi pergerakan ke Spanyol ataupun ke Perancis nampaknya akan lebih realistis, disebutkan seperti itu. Hannibal Mejbri yang menurut gua ya tidak bisa berkembang ya. Valuasi sebenarnya cukup tinggi nih di angka 11,4 juta nih kalau gua lihat dari Flashscore. Pemain ini didatangkan dari Monaco di tahun 2019 dengan angka yang juga cukup tinggi, 10 juta euro. Jadi Manchester United tentu saja menginginkan nampaknya ya angka di atas 10 juta euro. Ya, tapi dengan penampilan Hannibal Mejbri bersama dengan Manchester United, ini akan menjadi tantangan besar bagi manajemen Manchester United untuk menemukan pembeli klub lain ya yang mau membayar juga dengan angka paling tidak 10 juta euro. Dan ini juga sering disebutkan oleh banyak fans ya kan, terkait dengan pemain ABC, jual buang. Ya tidak semudah itu. Manchester United tentu saja juga ada beberapa pemain yang ketika memang kualitasnya tidak bagus ingin diganti dengan cara dijual. Tapi kan melepasnya pun juga ini butuh proses, ada tantangan besar, valuasinya seperti apa, ada klub mau atau tidak. Jadon Sancho misalnya 40 juta euro itu yang ditetapkan oleh Manchester United. Sebenarnya itu sudah 50% lebih sedikit dari ketika didatangkan di awal dari Borussia Dortmund. Tapi lihat dari angka 40 juta euro tidak banyak klub, bahkan tidak ada sampai dengan sejauh ini yang menawarkan secara konkret akan mentransfer Jadon Sancho, sehingga ya tetap dia berada di klub. Sama seperti Hannibal Mejbri misalnya. Ya, dia pemain yang mungkin tidak berkembang secara maksimal di Manchester United di karirnya. Tapi Manchester United juga tentu saja punya benchmark, punya batasan. Dan batasan ini menurut gue sih sekitar 10 juta euro ini juga tidak mudah menemukan klub yang mau mentransfer dengan angka seperti itu. Tapi mudah-mudahan ada ya dari Spanyol ataupun dari Prancis. Christian Eriksen disebutkan juga bisa meninggalkan Manchester United sebelum bursa transfer ini tutup. Ajax dikabarkan berminat untuk mendatangkan sang pemain. Ya, Christian Eriksen situasinya, posisinya juga sulit menurut gue ya, dengan adanya misalnya Kobbie Mainoo, lalu Toby Collier, belum lagi kalau Manuel Ugarte jadi datang, lalu ada juga Mason Mount yang versatile bisa dimainkan di beberapa posisi. Kalau Christian Eriksen dia menginginkan menit bermain yang tinggi, kalau dia memiliki proyeksi yang berbeda untuk karirnya ke depannya ya, dengan ya masih ingin bermain lebih banyak, menurut gua win-win solutionnya adalah dijual. Karena musim panas tahun depan Manchester United atau Christian Eriksen ini akan selesai kontraknya di Manchester United dan akan lepas secara gratisan. Kalau dilihat dari sisi gratisan ya, Manchester United ketika mendatangkan Christian Eriksen juga secara gratisan, artinya tidak ada kerugian di sana. Tapi sekali lagi lebih dari ke pemain sih menurut gua ya. Dia akan seperti apa proyeksinya. Gua secara ringan amatiran melihat sebenarnya Christian Eriksen ini memiliki atribut-atribut positif. Pengalaman misalnya, teknik dia juga masih bagus. Dia juga sudah tahu ya bermain di Liga Inggris, sebelumnya bersama dengan Tottenham Hotspur, kali ini dengan Manchester United. Dia juga sudah paham dengan Erik ten Hag misalnya, dan juga dengan rekan-rekan yang lain. Tapi balik lagi, kalau Christian Eriksen menginginkan menit bermain yang tinggi, ya solusinya menurut gue ya dilepas. Dan ini apakah akan menjadi kerugian bagi Manchester United? Iya, dari sisi kedalaman skuad mungkin iya, tapi dari sisi teknis gue menilai sih memang sudah waktunya mungkin regenerasi dipercepat ya di lini tengah. Gue berharap pemain yang musim lalu misalnya tidak tampil maksimal, Mason Mount, musim ini bisa lebih bagus performanya ketika situasi fisiknya lebih mendukung. Dan juga pemain-pemain muda seperti kayak Kobbie Mainoo, Toby Collier ini juga bisa mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi lagi. Sehingga ya lini tengah Manchester United paling tidak dari sisi kualitas ini tetap terjaga, dan juga dari sisi kuantitas. Karena ya musim lalu misalnya Mason Mount ini kan tidak tersedia dengan baik. Dan kalau situasi fisiknya dia bagus, dia tersedia dengan banyak ya, dengan bagus juga di musim ini, ya menurut gue kehilangan Christian Eriksen seharusnya tidak begitu banyak mengganggu sih kestabilan di lini tengah. Tapi dengan catatannya itu tadi ya, pemain muda Toby Collier, Mainoo ini bisa
berkembang lebih bagus, Mason Mount terjaga kestabilannya, ada pemain baru juga yang datang dalam hari ini mungkin Manuel Ugarte. Kurang lebih demikian mengomentari situasi dari pemain Manchester United yang kemungkinan akan keluar. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.